Halo teman-teman, selamat datang di channel Lawan Putih. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk setting web server, reverse proxy, dan juga load balancing. Ketiga materi ini kan kita bagi ke tiga video yang berbeda ya. Untuk kali ini kita akan belajar terkait dengan web server. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan membuat sebuah directory ya, directory domain1.com dan juga domain2.com. Di mana di kedua directory tersebut kita ngebuat public HTML ya, masing-masing public HTML. Kemudian kita ngeset ownership dan juga permissions ke directory tersebut. Nah, di sini kita coba set ownership-nya yaitu 1000 artinya adalah user ID dengan ID 1000. Terus group ID juga 1000 ya, sama untuk kedua directory domain1.com public HTML dan domain2.com public HTML. Kemudian kita ngeset permissions ke directory 775 artinya owner memiliki full access, group memiliki full access, sedangkan others itu memiliki read and execute. Kemudian setelah kita ngebuat directory tersebut dan juga ngeset ownership dan juga permissions, kita melakukan pembuatan file HTML untuk domain 1 dan domain 2. Jadi di sini kita mau coba ngebuat dua web yang berbeda dengan output tampilan yang berbeda. Dimana untuk domain1.com ya, di public HTML-nya kita membuat index.html, dan untuk domain2.com di public HTML-nya kita ngebuat sebuah file index.html juga. Oke, langsung saja kita masuk ke servernya ya. Di sini sebelumnya kita sudah coba install Nginx, jadi buat teman-teman yang belum coba install Nginx, kalian coba ke video sebelumnya. Ya, yang pertama kita coba ke cd var w domain 1 terus public HTML ya. Oke, di sini sudah masuk ya untuk ke domain1.com public HTML. Nah, sebelumnya saya sudah ngebuat index.html ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nano index ya. Nah, di sini saya coba ngebuat simple HTML code di mana menampilkan heading 1 yaitu tampilan web port 8001. Ya, ini simple aja seperti ini. Terus yang kedua, kita coba masuk ke domain2.com ya. Di dalamnya juga saya sudah ngebuat index.html, hampir sama, hampir mirip. Cuman yang membedakan di sini adalah untuk heading satunya saya menampilkan 8002. Jadi yang sebelumnya 8001, yang sekarang adalah 8002. Oke, setelah semuanya sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah konfigurasi yang namanya server block atau virtual host. Nah, di sini kita coba ngebuat server block untuk web 1 di mana nanti untuk menampilkan index.html yang berada di domain1.com. Jadi kita ngebuat blok servernya. Yang pertama, teman-teman masuk ke etc nginx site available, kemudian nanti teman-teman ngebuat file namanya web1. Terus masukkan konfigurasi seperti ini. Jadi kita coba ke cd ya, etc nginx sites available, kemudian kita coba masuk ke web 1 ya. Kita coba buat web 1 di mana sebelumnya saya sudah ngebuat juga. Di sini ada settingan block server ya. Yang pertama kita coba definisikan server, dia listen di 8001, artinya ketika ada request di 8001 maka akan diarahkan ke sini. Ya, terus untuk server name-nya itu 127.0.0.1 artinya localhost ya. Karena nanti saya coba akses aja di sini. Terus untuk location-nya yaitu untuk diarahkan ke domain 1 public HTML, ngebaca index.html yang telah kita buat sebelumnya. Terus kemudian untuk yang web 2 sama juga saya sudah ngebuat, cuman dia listanya di 8002. Jadi listan di 8002 sama di localhost, jadi nanti akses di sini 127 kayak ini ya, sama seperti ini, cuman nanti portnya 8002. Nah, jadi ketika
saya akses 127.001.8002, nanti diarahkan ke tampilan indeks HTML yang diarahkan ke directory domain2.com. Oke, setelah kita coba konfigurasi blok server web 1 dan web 2, langkah selanjutnya adalah kita coba mengecek konfigurasi. Jadi untuk ngecek konfigurasi dari server blok yang telah kita buat, yaitu dengan cara nginx main-t. Jadi apakah konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya sudah benar atau belum. Oke, jika muncul output seperti ini, artinya dua konfigurasi server blok yang kita buat di web 1 dan web 2 itu artinya sudah benar ya. Jadi kita bisa langsung aja untuk konfigurasi di step selanjutnya. Nah, jadi artinya ketika kita ngebuat server blok web 1, web 2 di set available, itu kita belum mengaktifkan, artinya kita belum mengaplikasikan server blok yang kita buat di set available. Nah, cara untuk bisa mengaktifkan dari server blok konfigurasi yang telah kita buat, yaitu web 1 dan web 2 yang kita buat sebelumnya, adalah kita menggunakan symbolic link. Jadi kita ngebuat satu konfigurasi di set available, artinya kita ngebuat satu blok server atau virtual host di nginx. Nah, virtual host di set available tidak akan aktif selama tidak di symbolic link ke site enable. Setelah melakukan symbolic link, kita bisa restart nginx untuk mengaplikasikan virtual host tersebut. Jadi selama tidak di restart, perubahan tidak akan terjadi ya. Jadi nginx tidak akan menampilkan dari konfigurasi yang tadi kita set di sini ya. Jadi kan tadi kita coba bikin HTML index dan di sini kita arahkan ke web 1 untuk yang domain1.com index.html ya. Dan web 2 juga sama, domain2.com dan di index HTML ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba cek di set enable, karena kan kita harus memasukkan atau nge-linkkan symbolic link dari set available ini ya, set available ini ke set enable ya. Kalau misalkan kita lihat sekarang, kita coba masuk ke set enable, kita turun 1 karena set enable itu sejajar dengan set available. Kita sites, enable, kita ll, dan sini ada default ya. Jadi default ini masih nge-link, ini artinya masih default bawaan nginx. Jadi kalau misalkan kita lihat di sites available, ya, kita nano default. Nah, di sini dia menampilkan ada di var html index.html. Jadi kalau misalkan kita masuk ke var www.html ya, kita lihat cd var w html nano index. Nah, dia simple ya. Jadi dia nampilkan welcome to nginx, terus ini ada informasi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita sekarang akses ya, ini artinya kita coba akses di default ya. Nah, dia muncul welcome to nginx. Nah, agar konfigurasi web 1, blok server web 1 dan web 2 kita bisa diimplementasikan gitu ya. Langkah yang paling baik adalah kita coba unlink default di set enable. Caranya adalah kita masuk ke etc nginx set enable. Ya. ll ada default, kita unlink aja ya, sudo unlink default. Sekarang sudah nggak ada ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba symbolic link nih, gitu. Symbolic link set available blok server web 1 dan blok server web 2 ke set enable. Caranya adalah kita coba masuk aja ke set available ya. Dari set enable pun bisa sebenarnya, cuman biar lebih gampang kita dari set available. Kita clear dulu. Sudo ln link s artinya simbolik etc
Nginx site available untuk web 1 ya. Terus kita arahkan ke enable Nginx site enable. Kita enter. Oke, kalau misalkan kita lihat sekarang di site enable ini ada web 1 ya. Kita sudah melakukan symbolic link dari web 1 ke site enable. Yang langkah selanjutnya adalah kita coba untuk melakukan hal yang sama ke web 2. Oke. Kita pakai yang tadi yang atas aja ya. Kita coba edit di sini 2. Oke. Sekarang ada 2 nih. Ada web 1 dan juga web 2. Nah, kalau misalkan kita masih ingat, web 1 dan web 2 itu kan dia listen di 8001 dan 8002. Nah, kalau misalkan kita akses di sini sekarang, 8001, nah dia masih belum bisa ya, karena apa? Karena memang kita belum melakukan yang namanya restart Nginx ya. Jadi, selama tidak di restart perubahan di Nginx-nya, tidak akan terjadi atau diaplikasikan. Jadi, langkah yang kita lakukan adalah sekarang kita restart. Oke, kita sudah melakukan restart Nginx ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita coba akses di sini gitu ya. Nah, sekarang muncul tampilan web port 8001. Nah, kalau misalkan kita coba untuk akses yang 8002 gitu ya. Dia muncul juga untuk yang 8002. Jadi kalau misalkan ini 8001 untuk 8001 dan 8002 dia nampilkan web yang 8002. Jadi konsepnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita lihat ya, kita punya satu server nih teman-teman. Karena kan ini kita di localhost ya, di Ubuntu kita sendiri, nggak bisa diakses lewat internet. Nah, di kasusnya, ini cuma contoh aja ya teman-teman. Jadi misalkan kita punya satu server Ubuntu di internet dengan public IP gitu ya, public IP. Nah, kita install Nginx di dalamnya. Kemudian kita setting terkait dengan tampilan HTML ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah buat di belakang. Jadi kita ngebuat kode HTML atau codingan misalkan teman-teman punya web ya, misalkan pakai JavaScript, pakai PHP gitu. Nah, kita coba membuat sebuah virtual server atau block server atau virtual host untuk web tersebut. Misalkan kita punya 2 web ya. Web pertama diakses di 8001 dan web kedua di 8002. Misalkan ini web untuk company profile, terus ini web untuk pencatatan apa gitu ya. Itu kan berbeda, web yang berbeda. Nah, ketika kita sudah melakukan konfigurasi, artinya IP ini yang sebelumnya kita konfigur 1207, di sini kita bisa ganti dengan IP public ya. IP public dari si ini. Jadi artinya adalah ketika ada orang yang akses IP public tersebut di port 8002, itu dia bakal diarahkan ke sini gitu. Sama juga untuk yang server block web 1. Ketika ada orang yang akses IP public 147 berapa tadi ya, di port 8001, dia bakal diarahkan ke sini. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini gitu ya, ketika ada orang di klien atau di bagian klien ini di internet ngakses IP dan juga port 8001, dia bakal diolah oleh web server. Oh, dia akses 8001, artinya dia ngakses web 1. Nah, dia bakal dikembalikan tampilan dari web 1 atau data dari web 1. Nah, ketika sama, ada klien lain yang akses IP public-nya, IP public dari server, kemudian akses 8002, si web server itu bakal ngolah, oh dia ngakses 8002, berarti 8002 itu adalah service untuk web 2. Nah, nanti bakal dibalikan tampilan web 2 atau data dari web 2. Cuman pada kasus ini karena kita pakai
ini ya pakai localhost, kita nggak punya public IP, kita coba pakai localhost aja. Tapi di sini kita udah berhasil menampilkan dari tampilan web yang berbeda, dari dua web yang berbeda dengan port yang berbeda. Jadi itu ya teman-teman, bagaimana cara untuk ngesetting web server di Nginx.